Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon, kembali Religi Pagi menemani Anda edisi pagi hari ini, tanggal 30 Juni 2022. Dan kita akan menghadirkan sebuah kajian 5 golongan yang dikhawatirkan su'ul khotimah. Kita berdoa mudah-mudahan kita tidak di antaranya ya, yang nanti akan disampaikan bersama Ustadz Iksan Tobi'i, asatidz dari Pondok Pesantren Al-Husna, Kota Cirebon. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pendengar, kita akan hadirkan dulu sesi pertama, yaitu tausiah tentu. Dan nanti di sesi kedua Anda bisa bergabung bersama kami, silahkan di 0231 849 3259 atau di 0231 486374 atau melalui WhatsApp di 081 324 951 935. Nah, untuk WhatsApp, kalau sepanjang Kang Ustadz memberikan tausiah Anda sudah memiliki pertanyaan, silakan langsung kirimkan saja supaya nanti bisa lebih cepat dibacakan ya. Baik, pendengar, kita akan dengarkan dulu tausiah pagi hari ini dalam tema kajiannya adalah 5 golongan yang dikhawatirkan su'ul khotimah. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin adz-dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon, program acara Religi Pagi dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat yang agung, yang besar, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nafas. Mudah-mudahan di setiap hembusan nafas yang kita keluarkan yang mengandung nilai takdir, kita gunakan untuk selalu menunjukkan bahwa kita orang-orang yang senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap aktivitas kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya diberkahkan, umurnya dipanjangkan, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah Subhanahu wa ta'ala akhirkan perjalanan hidup kita dengan husnul khatimah, akhir yang baik. Sholawat beriring salam
juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon, program acara Religi Pagi dimanapun berada yang saya cintai. Al-Alim Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wala yanqadilahu minal amar menjelaskan bahwa 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang 5 golongan tersebut. Qalu wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khotimah. Qalu, para ulama berkata bahwa wa aktsaru may yukhsha, orang yang paling dikhawatirkan alaihi su'ul khotimah, akan beroleh atau berujung pada su'ul khotimah, meninggal, wafat, akhir hidup dalam keadaan yang tidak baik. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal itu. Yang pertama, 5 golongan tersebut wal'iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Yang pertama, al-mutahawinu bis-sholah, yaitu orang-orang yang suka melalaikan sholat. Jadi orang yang pertama yang dikhawatirkan wafatnya su'ul khotimah ditempatkan bagi orang-orang yang sering meninggalkan sholat. Kenapa kok sholat? Karena sholat ini merupakan suatu hal yang pertama kali akan dihisab kelak nanti di akhirat. Hadis Nabi mengatakan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu fil akhirati yaumal qiyamati min amalis sholatuhu. Amalan yang pertama kali dihisab pada seorang hamba ketika nanti di hari kiamat adalah sholatuhu, sholatnya. Fa in soluhat, apabila sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Namun sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khosira, ketika sholatnya rusak, tidak dikerjakan, bolong-bolong kata orang Cirebon, kadang zuhur dapat, kadang asar lolos, kadang maghrib kena, isya'nya bablas, maka faqad khaba wa khosira, sungguh ia telah orang yang gagal dan orang yang rugi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga sholat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Sholat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita, sebab ada perintah Allah untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Maka barang siapa yang ibadah sholatnya buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jadi jangan mencoba atau ada niatan untuk melalaikan sholat. Sholat 5 waktu mutlak bagi seorang muslim yang sudah berakal, yang sudah baligh, maka diberi beban atau kewajiban menurut fikih, yaitu wajib melaksanakan sehari semalam sholat 5 waktu. Jadi jangan sampai kita terkena pergeseran nilai. Dulu musolah masjid sederhana, namun jamaahnya banyak. Sekarang bangunan masjid dan musola berbagai macam keunikan, bagus dan bersih. Bahkan sudah diberi fasilitas yang sangat nyaman. Jangankan kipas angin, AC pun di situ. Tapi jamaahnya harus juga lengkap. Jangan sampai yang azan itu, yang sholawatan itu, yang qomat itu, yang jadi imam juga itu. Gara-gara jamaahnya enggak datang-datang. Nanti akhirnya frustasi ini yang azan, yang qomat ini. Azan sendiri, qomat sendiri.
Jadi imam sendiri, sholat ya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, orang-orang yang sering meninggalkan sholat, orang-orang yang menggampangkan sholat, dikhawatirkan di akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Al-mutahawinu bis sholat. Kemudian berikutnya, yang kedua, al-mudminu lisyirbil khamr, yaitu orang yang suka mengonsumsi minuman keras, mabuk-mabukan. Minum-minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Wa kullu khamrin haram. Jadi orang-orang yang suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan, apalagi sekarang ini sudah berbagai macam mereknya, berbagai macam bentuknya, ada narkoba, ada pil, ada apalah itu, jauhi. Mungkin dulu pernah di antara kita mencoba atau menjadi pemabuk berat, mulai sekarang dicoba untuk memberhentikan diri, menjauhkan diri dari mengonsumsi minum-minuman keras, khamr itu sendiri. Karena jika seseorang yang sudah terbiasa dengan minum-minuman keras, dia sudah bahkan candu ya, mengonsumsi tidak hanya setiap minggunya tapi hampir setiap harinya, dikhawatirkan orang tersebut yang terbiasa minum minuman keras, di akhir hayatnya su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon, program acara religi pagi dimanapun berada yang saya cintai. Kemudian orang yang ketiga, 5 golongan yang dikhawatirkan mati atau meninggal wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah, berikutnya adalah wal'aqu liwalidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua ini hukumnya juga haram, termasuk dosa besar. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil kabairi qala al isyraku billah wa uququ al walidain wa atlun nafsi wa syahadatuz zur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyekutukan Allah adalah dosa besar. Berikutnya dosa besarnya adalah wa'uqulil walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai kita ada melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu perbuatan yang membuat terlukanya hati kedua orang tua kita. Karena sedikit sekali tergores hati kedua orang tua kita bisa mengakibatkan orang tua tidak ridho, dan dikhawatirkan kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, membangkang, maka itu termasuk orang-orang yang dikhawatirkan wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Berikutnya yang keempat, yaitu wallazi yu'zil muslimin, yaitu mereka yang suka atau menyusahkan, menzolimi muslim lainnya. Jadi bahasa gampangnya orang yang keempat ini adalah orang yang suka menzolimi atau menyusahkan muslim lainnya, muslimah lainnya. Menzolimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, wa amma zulmul ladzi la yatrukuhullahu fa zulmul ibad ba'dihim ba'du hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'di. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan Allah adalah kezaliman manusia atas manusia yang lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya itu. Jadi kalau
udah ada kaitannya dengan hablum minan nas, dengan muslim lainnya, orang lainnya, maka tidak cukup dia hanya bertaubat kepada Allah, tapi juga harus meminta maaf dan sampai ridho sama orang yang bersangkutan. Sebab apa? Karena kaitannya dengan hablum minan nas ini, keduanya tidak ada unsur kebencian, sampai betul-betul pure dan bersih ketika dia menjelang akhir hayatnya. Jika ada suatu tindakan atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim, mendiskriminasi orang lain, menfitnah atau berbuat onar terhadap orang lain, maka orang tersebut dikhawatirkan akhir hayatnya meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal atau wafat dalam keadaan tidak baik, tidak terpuji atau jelek. Dan yang terakhir, yang kelima, 5 golongan yang dikhawatirkan wafatnya su'ul khotimah adalah wa kadzalikal musirruna 'alal kaba'ir al-maubiqat alladzi lam yatubu ilallahi minha. Orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat, kita sering mendengar istilah, kalau dalam bahasa Jawanya, molimo. Yang pertama madon atau berzina. Yang kedua mendem atau mabuk-mabukan. Yang ketiga main atau berjudi, madat atau memanju narkoba, dan maling, mencuri atau korupsi. Jadi dosa-dosa besar sudah terbiasa dilakukan oleh seseorang, na'udzubillahi min dzalik, maka sangat mudah didatangkan suatu peristiwa ketika di akhir hayatnya Allah wafatkan ia dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Apalagi zina adalah dosa besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang berburuk. Mudah-mudahan yang masih jomblo, yang masih bujangan, termasuk al-fakir, dijauhkan dari hal tersebut, dan mudah-mudahan didekatkan dengan jodohnya, didekatkan dengan suatu jalan untuk bisa meraih ibadah, yaitu jalan pernikahan. Dosa besar juga tadi termasuknya adalah minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah atau termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan tersebut. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita semua diberi rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridho di akhir hayat kita diposisikan oleh Allah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan baik, sehingga Allah jauhkan dari yang kata namanya su'ul khatimah, wafat dalam keadaan jelek. Sehingga harus ini dibiasakan setiap sholat atau ibadah apapun kita bermunajat kepada Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkan hayat saya dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan dalam proses hidup saya wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang dari 5 golongan tersebut. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, demikian sesi pertama sudah kita lewati dan kita akan masuk ke tanya jawab setelah yang berikut ini. Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian
dalam perjalanan istiqomahnya mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Baik pendengar, kita akan mulai menghadirkan sesi kedua tanya jawab di 0231 849 3259 atau di 0231 486374. Sudah ada yang bergabung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Muhammad Subhan. Ya, Bunda Indra, selamat pagi. Selamat pagi. Tadi Ibu dengar suara radio Ibu kecil sekali. Walah, sudah. Ganti berarti Ibu harus sudah beli yang besar radionya. Nah, tapi dengar suara Bung Muhammad Subhan, semangat lagi nih. Oh, Tapi masih kecil. Cari baterainya deh. Ini kan radionya yang berfungsi dengan baik ini. Alhamdulillah. Oh, yang dari RRI. Oh, gitu. Tapi pakainya baterai. Oh, baik. Silahkan Bu Indra, langsung. Ya, terima kasih. Langsung banyak titipan juga nih, Bung Subhan. Tapi biar beliau-beliau ini masuk sendiri. Iya. Assalamualaikum, Ustadz Ihsan Tobi'i Ananda yang solehah perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Indra. Iya, ini ada komentar dari Nenek Dafa. Ustadz kan masih cilik ya, tapi ganteng pisan. Iya, Ustadz yang tadi dipaparkan sudah oleh Ibu didengar. Ibu pernah mendengar kata-kata bahwa orang meninggal, setiap orang akan meninggal dalam keadaan kebiasaan yang dilakukannya. Yeah. Benarkah demikian? Jadi mungkin yang Ustadz paparkan juga harus dilakukan sepanjang hayat ya Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Bung Subhan. Terima kasih juga Bu Indra. Sekali di udara, tetap di udara. Iya, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung MS. Ya, dengan Pak Terubin Brebes ya. Iya. Siap, Assalamualaikum, Al-Ustadz Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lewat telepon 0231 48 6374 dan pakai AM bukan FM. Alhamdulillah. Siap. FM-nya barangkali ada gangguan. Baik, terima kasih informasinya Pak Rubin. Ya. Ustaz, tadi 5 hal yang telah kita dengar. Dari yang pertama tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan kita yang mendengar ini ingat semua. Dan yang kelima tadi adalah berkekalan dalam meninggalkan dosa besar. Molimo. Lah, pertanyaan yang saya tanyakan demikian Ustaz. Bagaimana 5 hal yang su'ul khotimah ini kaitannya dengan sebuah riwayat yang pernah saya dengar dari salah seorang ustaz bahwa besok di kelak penghabisan sesudah semuanya diberi hadiah atau beri ganjaran Allah akan menolong pada mereka. Dia dalam akhirat itu ada ambil yang paling dalam akhirat yang geseng di neraka. Nanti mereka akan diambil, mereka yang bekas sujud dah hilang. Jadi katanya, kata Ustaz tadi menurut riwayat bahwa di depan mukanya itu ada bekas sujud. Itu mereka yang akan ditolong dan mereka akan diberi maul hayat hingga mereka masuk surga. Bagaimana kaitannya atau korelasinya dengan 5 su'ul tadi? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang. Bu Indra dulu ya. Baik, untuk yang pertama pertanyaan dari Bunda Indra, kaitannya apa yang sudah terbiasa kita lakukan itu juga akan menentukan
perbuatan atau tindakan atau amal yang nanti di akhir perjalanan hidup kita. Jadi seseorang yang sudah menganggap sepele dengan perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, maka gambaran nanti di akhir hayatnya juga dengan terbiasa apa yang dia lakukan. Tidak sedikit orang-orang meninggal dalam hidupnya dalam keadaan su'ul khotimah, dengan mabuk-mabukan, minum-minuman keras, bahkan berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Berbagai media dan informasi mungkin juga sering kita tonton bahwa ada pasangan yang belum nikah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri, sehingga na'udzubillahi min dzalik, alat itunya tidak bisa terlepas. Na'udzubillahi min dzalik, kalaupun dicabut dalam keadaan seperti itu, maka hal yang tersebut adalah su'ul khotimah. Ada juga wafatnya dalam keadaan mabuk, minum minuman keras, alkohol, ya, nenggak kalau kata Bang Cirebon sih, aduh nikmat banget. Pada saat itu malaikat Israel cabut atas komando dari Allah Subhanahu wa taala, wafat ia dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi seseorang akhir hayatnya seperti apa bisa ditentukan dia terbiasa dengan melakukan apa. Jadi supaya kita tidak Allah jadikan akhir hayat kita dalam keadaan su'ul khotimah, maka terbiasa kita dengan amal-amal soleh. Maka sebaliknya, jika seseorang sudah terbiasa dengan melakukan amal soleh, maka insya Allah di akhir hayatnya, akhir hidupnya, ia meninggalnya, wafatnya dalam keadaan melakukan amal soleh. Tidak sedikit, banyak juga orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan sujud, sedang sholat, ya, kemudian sujudnya lama banget dan ternyata nyawanya sudah tidak ada. Masya Allah, luar biasa itu. Berarti orang tersebut dalam keadaan ibadah wafatnya, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Perbanyaklah amal soleh, amal baik, maka insya Allah mudah-mudahan dengan terbiasa konsistensi istiqomah kita melakukan amal soleh, dan mudah-mudahan di akhir hayatnya tadi kita meninggalnya dalam keadaan amal soleh yang sudah terbiasa dilakukan. Baik, itu untuk Bunda Indra ya. Pak Rubin gimana nih Pak Rubin? Untuk yang Pak Rubin, saya minta bacakan. Ya, dalam ketika semua orang sudah mendapatkan ganjaran dari apa yang dilakukan ya, ada yang masuk ke neraka, ada yang masuk ke surga. Satu ketika Allah memerintahkan supaya yang ada di neraka diperiksa itu, apakah masih ada yang ada bekas sholatnya katanya. Nanti akan diselamatkan di akhirnya. Itu gimana tuh? Jadi kaitannya su'ul khotimah ini akhir hidupnya juga. Akhir hidupnya juga bisa menjadi suatu penentu pada saat dia proses penentuan di surga kanan atau neraka kiri. Dan prosesnya tersebut banyak sekali. Ada yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul ba'ats, macam-macam. Nanti ada pembahasannya. Kemudian kaitannya adalah ketika seseorang dia dalam hatinya beri'tiqad bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, Tuhannya, dan Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul utusannya, berarti dia seorang muslim. Nah, kemudian dia sudah menjadi seorang muslim, namun mohon maaf ya, kewajiban dia sebagai seorang muslim tidak pernah dilakukan selama hidupnya. Maka nanti ketika di akhirat kemudian dia dibalas dengan perbuatannya, yaitu dengan digodok si orang tersebut di neraka. Namun bisa diselamatkan ketika seseorang ada bekas sujudnya. Nah, ini balik lagi kepada kaitannya pentingnya menjaga sholat. Jadi kalau seseorang yang berusaha semaksimal mungkin dengan di tengah-tengah kesibukan aktivitasnya diselipi itu, dan tidak hanya mungkin diselipi, disempurnakan sholat 5 waktunya, maka nanti suatu saat meskipun ya dibalas dengan ganjaran atau sanksi dan hukumannya pada saat di neraka, ada min athari sujud, bekas sujud seseorang. Nanti di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan mandat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa syafaatul uzmah, pemberian atau pertolongan dari baginda Nabi kepada umatnya yang ketika hidupnya ada
satu dua atau kecil maupun apa namanya ya selipan-selipan amal-amal ibadah yang ketika hidup di dunia ada tindakan atau amal-amal soleh ia sebagai seorang muslim atau muslimah. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzmah tersebut. Baik, itu untuk Pak Dirubin. Silakan pendengar lain kami buka kembali yang ingin bergabung di pagi hari ini 0231 849 3259 atau 0231 486374. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan Pak Madali nih. Iya. Ya, Plumbon ya. Plumbon. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustaz mau tanya, kalau orang yang punya salah masa mudanya dengan orang lain, tapi jauh sekarang tuh, waktu dulu di rantauan, terus belum minta maaf itu, kan sekarang nggak tahu alamatnya di mana dan nggak punya telepon dulu tuh. Bagaimana cara minta maafnya? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua tuh, kalau ambil wudhu tuh, kalau basuh tangan tuh apa? Kanan-kanan dulu 3 kali atau kiri 3 kali atau 1 kali kanan, 1 kali kiri sampai 3 kali itu bagaimana yang benar? Mohon penjelasannya Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bung Suhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain kami tunggu kembali di 0231 849 3259 atau di 0231 486374 ya. Mungkin sambil menunggu nih, Kang Ustaz. Belum minta maaf, posisinya jauh, itu cara minta maafnya seperti apa? Silakan. Ya, sebetulnya ini dalam kehidupan kita di dunia ini sunatullahnya adalah selain kita tawakal berserah diri kepada Allah, itu merupakan hablum minallah, dan tentunya ada berupa ikhtiar. Ikhtiar ini adalah usaha kita semaksimal mungkin untuk meraih suatu tindakan yang kita inginkan, capaian kita. Oleh karena itu, pada saat kita melewati fase masa mudanya, kemudian kita masih teringat dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin menurut kitanya kurang pantas terhadap teman satunya, kemudian setelah ketika masa dewasa, masa tua, sudah sulit lagi untuk berkomunikasi, apalagi untuk bersilaturahim kemana, maka apa yang perlu kita lakukan? Maksimal belum ya yang kita lakukan ikhtiarnya. Nah, ini adalah perlunya usaha yang kedua. Usaha yang kedua ini kita melakukan mencari alamat atau orang tersebut atau orang yang bersangkutan kepada saudaranya. Kalau kita masih ingat saudaranya di rumahnya di mana, kita gali informasi sebesar-besarnya. Tapi adapun sudah betul-betul kita tidak bisa mendapatkan tempat tinggal alamat orang tersebut, maka ya mudah-mudahan kita tawakal kepada Allah dengan ya Allah, saya sudah ikhtiar, sudah maksimal mencari, saya pengen silaturahim, saya pengen minta ridhonya, saya pengen minta rahmatnya, kasih sayangnya, semoga apa yang sudah dilakukan itu dimohon maafkan sama orang yang bersangkutan, gitu kan. Jadi mungkin kalau hal yang sepele sama orang yang bersangkutan dimaafkan, tapi pada perasaan kita ada sesuatu yang mengganjal. Jadi insya Allah lah kalau sudah ikhtiarnya maksimal kemudian belum mendapatkan hasil juga, ya sudah kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti suatu saat nanti di akhir hayatnya, kemudian nanti sudah masuk kepada yaumul mizan, yaumul ba'ats untuk proses ke surga atau neraka, jawab saja, saya sudah berikhtiar pada saat di dunianya namun juga belum maksimal, belum juga didapati sama orang yang ingin saya jumpai atau ingin saya silaturahimi. Barangkali itu. Ya, baik. Sebelum ke yang kedua, silakan yang ingin bergabung di 0231 849 3259. Jadi kalau kita sedang membahas, saya nggak akan angkat telepon nih, walaupun berbunyi ya, supaya pembahasannya tidak terputus maksudnya. Jadi sekarang silakan saya buka dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bung MS. Ya, Pak Setiono ya. Tidak salah lagi. Silahkan Pak Setiono. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Istri kami di bulan puasa tahun kemarin berhalangan puasa Pak Ustadz. Sebab beliau menyusui anak yang kedua. Bagaimana kalau diganti puasa Arafah, cuman belum puasa Ramadan? Boleh atau tidak Pak Ustadz? Mohon solusinya dari Pak Ustadz. Baik. Dan terima kasih pula kepada Bung MS Terima yang kasih telah Pak memberi Setiono. kesempatan pada kami. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin pendengar yang lain. Kami tunggu beberapa saat di 0231 849 3259 atau di 0231 486374 sampai kita jawab yang Pak Madali pertanyaan kedua ini. Mengenai wudhu, ini harus kanan, kiri, atau kanan, kiri. Ya. Silahkan. Dalam ilmu fikih ya membahas tentang teknis bagaimana kita melakukan amaliyah khususiyah maupun ghairu khususiyah. Ya, kaitannya dengan wudhu ini kan hukumnya adalah wajib ketika seseorang sebelum melakukan sholat atau melakukan amal sholat yang lainnya seperti baca Al-Quran. Bahkan tidak harus melakukan amal soleh kalau kita ingin mendawamkan wudhu baik sekali. Kemudian di situ adalah salasa marratin. Kalau diungkapkan dalam kitab-kitab klasik ya, salasa marratin melakukan 3 kali ya, 3 kali. Bagusnya apa? Kanan dulu atau kanan kiri. Bagusnya satu anggota tubuh yang kita ingin bersihkan, usap gitu ya, basuhi, maka sempurnakan dengan anggota satu tubuh itu. Kemudian pindah ke anggota tubuh atau anggota badan yang lainnya. Misalkan pada saat membasuh kedua tangan sampai sikut, maka tangan kanan dulu didahulukan sampai sikut 3 kali sampai bersih. Kemudian baru ke tangan kirinya. Kemudian misalkan ke anggota kedua kaki sampai mata kaki, bagusnya adalah kanan dulu didahulukan sampai bersih, sampai telapak kakinya juga dibersihkan, tidak ada kotoran sedikit pun. Baru selesai itu 3 kali bersih, pindah ke kaki kiri pun berikutnya. Jadi bagusnya adalah sempurnakan dulu 3 kali basuhan pada anggota badan yang dirukunkan pada rukun wudhu tersebut. Kemudian berikutnya ke pertanyaan Pak Setiono ya. Ini karena menyusui harusnya ganti puasa Ramadan dulu atau puasa Arafah dulu ini. Mungkin itu yang saya tangkap ya. Jadi kita harus memahami fikih yang lebih jauh ya tentang hukum puasa. Bahwa hukum puasa itu ada 2 macam. Yang pertama ada puasa wajib, yang kedua adalah puasa sunnah. Sunnah juga ada muakkad, ghairu muakkad, dan setiap hukum ini kualitasnya pahala berbeda-beda. Seperti puasa wajib, ada puasa Ramadan dan ada puasa nazar. Kemudian Arafah ini termasuk pada puasa apa? Puasa sunnah. Jadi kualitasnya kalau derajatnya sunnah dengan wajib, maka lebih tinggi wajib. Jadi oleh karena itu ketika seorang muslim akil baligh sudah dibebankan dengan suatu kewajiban pada saat bulan suci Ramadan, maka berpuasa. Namun misalkan misalkan ada seorang ibu menyusui bayi, atau seorang perempuan yang lagi mengandung atau nifas melahirkan wiladah, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Supaya apa? Supaya mungkin kalau misalkan puasa, asupan terhadap bayinya, kemudian ASI yang keluar terhadap si bayinya itu tidak bagus kalau menurut ilmu kesehatannya, maka dianjurkan sudah tidak puasa saja. Namun tidak terlepas dari itu, setelah selesai bulan Ramadan, Syawal dan seterusnya, maka yang didahulukan adalah puasa yang bersifat wajib dulu, ya, puasa Ramadan dulu. Ketika kewajiban tersebut sudah disempurnakan, sudah terpenuhi, misalkan selama Ramadan ini saya batalnya selama 2 minggu atau 17 hari atau 14 hari berturut-turut, maka ya didahulukan dulu, sempurnakan dulu itu selama bulan Syawal sampai ketemu Ramadan lagi,
2 minggu itu harus selesai. Kemudian kalau sudah selesai baru dipersilahkan puasa yang hukumnya adalah sunnah. Arafah kah, Tasu'ah kah, puasa Daud kah, Senin Kamis kah. Gitu. Jadi dahulukan dulu puasa yang bersifatnya wajib. Wajib, iya. Karena menggantinya tetap hukumnya wajib ya, Pak Ustadz ya. Betul. Iya, baik. Ada Bu Aminah ini di mana nih, Bu Aminah Gantar ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, bentuk apa sih yang dimaksudkan, yang dinamakan maksiat ya? Nanti kita jawab. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak Ahmad Fauzi nih. Iya betul. Betul ya. Silakan Pak Fauzi. Loyo, saya sedikit lagi kurang sehat makanya suara juga loyo. Semoga segera sehat kembali Pak Fauzi ya. Amin amin ya. Silahkan. Assalamualaikum Bapak Ustadz guru kita yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban ya, gitu kan. Tapi masyarakat di saya ini yang berniat, yang berbuat tidak peduli terhadap berita-berita masalah PMK itu kan, yang penting melaksanakan ibadah kurban itu aja dengan sehat gitu kan, seperti itu. Jadi begini Pak, saya mau tanya, kan ini ada 2 pendapat. Kalau kita misalkan sejak dilahirkan oleh orang tua belum diakikahi karena mungkin alasan dengan belum tidak mampu. Lalu kita sekarang misalkan udah dewasa atau udah tua mau berkurban, katanya harus akikah dulu, baru berkurban. Nah ini bagian ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak usah karena akikah itu dah kewajiban kalau orang tua sudah tidak mampu sampai ya udah bebaskan. Nah tapi saya cenderung ke pada yang ya udah usah akikah dulu tapi tetap harus berkurban. Nah ini bagaimana menurut Pak Ustadz? Saya kalau Pak Ustadz mau berpendapat, nah yang mana saya akan nuruti kepada Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aminah dulu ya. Bentuknya apa sih yang dinamakan maksiat? Silakan. Ya, bentuknya apa? Perbuatan maksiat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengeluarkan syariat bernama Islam itu ada yang namanya anjuran, ada yang namanya larangan. Seseorang yang berbuat sesuatu yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkannya adalah dosa. Ketika seseorang yang melakukannya adalah yang dianjurkan sama Allah berarti mendapatkan pahala. Nah, segala sesuatu yang melakukan tindakan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan tidak hanya Allah melarang dari perbuatan tersebut, tapi juga segala sesuatu yang akan menimbulkan Allah murka, menimbulkan Allah bisa sampai menurunkan azab, itu adalah perbuatan maksiat ya. Nah, jadi perbuatan maksiat ini adalah perbuatan-perbuatan yang bisa Allah Subhanahu wa taala murka. Dan ketika dilakukan oleh seseorang maka yang didapat adalah dosa ya, kecil maupun besar. Termasuknya adalah tadi wala taqrabuz zina, jangan minum minuman keras, jauhi khamr, itu perbuatan dosa besar, itu maksiat juga. Nah, maka yang berupa ya, apa saja itulah, pokoknya segala sesuatu yang membuat Allah murka, segala sesuatu yang membuat Allah benci, nah itu adalah maksiat ya, melanggar daripada syariat Islam. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, apa yang perlu didahulukan antara kurban dan akikah? Nah ini kita perlu pahami bahwa hukumnya akikah ini bagi seseorang setidaknya 1 kali dalam seumur hidup ya, seumur hidup. Kalau kurban adalah pada saat Zulhijjah atau hari tasyrik. Jadi kalau misalkan kita mampu melakukan kurban, ya sudah kita lakukan aja kurban dulu. Tidak harus saya tidak mau kurban lah, orang saya belum diakikohi. Kalau akikoh itu adalah seumur hidup sekali. Jadi misalkan di usia 15 tahun saya mampu untuk berkurban, ya sudah kurban saja dulu dengan 1 ekor sapi atau kambing.
kemudian nanti usia 24 atau 25 saya baru diakui, oh, tidak jadi masalah. Atau di usia 30 tahun baru diakui, tidak jadi masalah. Karena itu berlakunya hanya satu kali dalam seumur hidup, ya. Ini dua hal amal perbuatan yang berbeda hukumnya, gitu. Jadi ya dahulukan kalau sudah mampu ya kurban dulu. Kurban dulu. Bisa di lain waktu, diakui di umur berapa atau pada saat kapan. Iya. Baik, rupanya Pak Fauzi adalah penelpon terakhir. Kang Ustadz, kita harus segera akhiri. Mungkin ada yang disampaikan sekaligus menutup dengan doa. Silakan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang Allah bisa murka, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi sama Allah, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Allah membimbing kita dengan kedekatan hati kita kepada Allah, sehingga Allah mengarahkan dalam hidup kita untuk selalu konsisten mengamalkan amal soleh, sehingga pada akhir hidup kita mudah-mudahan Allah jadikan kita di penghujung yang husnul khotimah, wafatnya dalam keadaan baik, amal soleh yang membuat Allah ridho dan rahmat. Mudah-mudahan kita meraih orang-orang yang berpredikat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Baik, terima kasih Kang Ustadz Iksan Tobi'i dan pendengar. Kami akan segera akhiri Religi Pagi untuk edisi pagi hari ini. Dan acara ini akan kembali hadir setiap hari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Segera kami akhiri Religi Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.